Mengapa Rusia tidak mengalami krisis walau disanksi puluhan negara Eropa? Berikut penjelasannya. Rusia kini tengah menghadapi berbagai sanksi yang diberlakukan Uni Eropa. Sanksi tersebut merupakan buah atas invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Namun apakah sanksi ini punya pengaruh banyak atas kondisi ekonomi di Rusia? Dikabarkan sampai saat ini keadaan ekonomi mereka masih baik-baik saja. Dilansir dari Al Jazeera, pemberian sanksi ini bertujuan membekukan cadangan keuangan Rusia dengan mengeluarkan beberapa bank terbesar negara itu dari sistem pembayaran SWIFT. Tidak hanya itu, sanksi juga melarang kapal dan pesawat Rusia memasuki pelabuhan dan wilayah udara mereka, memperkenalkan pembatasan ekspor untuk teknologi canggih tertentu, menempatkan embargo minyak dan batu bara Moskow. Secara bersamaan, lebih dari 1.200 perusahaan asing telah menangguhkan atau membatasi operasi mereka di Rusia sejak dimulainya konflik di Ukraina. Menurut database dari Institut Kepemimpinan Kepala Eksekutif Universitas Yale, di antara nama-nama besar dalam daftar yang menghentikan operasional di Rusia adalah merek-merek seperti Apple, McDonald, IKEA, Visa, dan Mastercard. Sejauh ini, sanksi tersebut telah membawa hasil yang beragam. Di satu sisi, produk domestik bruto Rusia turun 4% pada kuartal kedua dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pembatasan pasokan baru tidak hanya menyebabkan inflasi naik ke 2 digit, tapi juga melemahkan produsen Rusia dengan merampas komponen impor yang penting untuk menyempurnakan produk. Produksi mobil Rusia misalnya anjlok hingga 61,8% selama 6 bulan pertama tahun ini. Banyak pejabat Rusia telah mengakui bahwa akan sangat sulit untuk menemukan pengganti komponen elektronik kelas atas tertentu seperti microchip yang masih banyak dikembangkan menggunakan teknologi barat. Namun pada saat bersamaan ekonomi Rusia sejauh ini justru masih bisa bertahan. Rubel juga sejak itu pulih kembali menjadi mata uang dengan kinerja terbaik tahun ini. Sejauh ini sanksi tidak berbuat banyak untuk meredam kehidupan di Moskow. Setidaknya pekerja konstruksi yang mengambil bagian dalam program renovasi jalan tahunan ibu kota Rusia juga berjalan dengan lancar. Melansir dari Reuters, Menteri Ekonomi Maxim Reshetnikov mengatakan pemerintah sekarang memperkirakan kontraksi 2,9% dalam PDB Rusia untuk 2022. Kantor berita Rusia melaporkan peningkatan pada prediksi Agustus, penurunan tahunan 4,2%. Ekonomi Rusia kembali tumbuh setiap triwulan pada akhir 2022 atau 2023, ujar Reshetnikov. Namun sepanjang tahun 2023, ekonomi masih akan mencatat sedikit kontraksi 0,9% karena efek dasar yang tinggi dari pertumbuhan kuat sebesar 3,5% pada kuartal pertama tahun ini. Anton Tabah, kepala ekonom di penilaian kredit expert RA yang berbasis di Moskow, mengungkapkan dua faktor yang telah mendukung ekonomi Rusia selama 6 bulan pertama rezim sanksi baru. Pertama, lonjakan besar ekspor komoditas, terutama energi, dan faktor kedua adalah naiknya pengeluaran pemerintah. Pada saat yang sama, Moskow mulai mengisi kesenjangan ekonomi mulai skema impor paralel, di mana perusahaan Rusia mengimpor barang-barang bermerek barat termasuk telepon pintar, mobil, dan pakaian dari negara pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali di pasar Rusia tanpa izin dari merek dagang. Pemerintah Rusia mengklaim meraup banyak keuntungan ekonomi sejak negaranya mendapatkan sanksi oleh Barat, yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya dan negara-negara Uni Eropa karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dikutip kantor berita Rusia TASS dalam sebuah wawancara dengan Vedomosti mengatakan salah satu dampak positif yang didapat Rusia adalah akan terjadi penurunan harga energi dan makanan di pasar global. Berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat, ujar Siluanov. Saat menjawab pertanyaan tentang apakah pencabutan pembatasan akan menyebabkan pasar mendingin dan menemukan keseimbangan, dia mengatakan tentu saja, dan ini juga berlaku untuk makanan, sumber daya energi, dan logistik, yaitu semua barang dan jasa yang dikenai sanksi. Menurut Siluanov, Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia. Situasinya positif bagi Rusia karena harga energi
yang tinggi, tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram. Dia menjelaskan saat ini harga komoditas yang tinggi seperti ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat. Mereka ingin menghukum Rusia, tetapi mereka menghukum diri mereka sendiri. Bahkan dengan diskon Ural terhadap Brent, kami menerima pendapatan minyak dan gas yang baik. Hukum penawaran dan permintaan yang sederhana berhasil, kata Siluanov. Sanksi terhadap Rusia melansir BBC, Rusia dilaporkan telah melewatkan tenggat waktu untuk melakukan pembayaran utang karena sanksi yang dikenakan padanya. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, berbagai sanksi telah diumumkan yang ditujukan untuk membatasi kemampuan Rusia dalam membiayai perang. Apa itu sanksi internasional? Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain untuk menghentikannya bertindak agresif atau melanggar hukum internasional. Sanksi adalah salah satu tindakan terberat yang dapat dilakukan negara selain berperang. Bagaimana sanksi terhadap Rusia? Negara-negara barat telah menargetkan individu kaya, bank, bisnis, dan perusahaan milik negara. Sanksi keuangan Rusia diyakini telah gagal membayar utang untuk pertama kali sejak 1998. Setelah melewatkan tenggat waktu penting, Rusia memiliki uang untuk melakukan pembayaran 100 juta US dollar, tetapi sanksi membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya. Hal ini mengusul serangkaian tindakan yang diambil terhadap lembaga keuangannya. Amerika Serikat telah melarang Rusia melakukan pembayaran utang menggunakan 600 juta US dollar yang dimilikinya di Bank Amerika Serikat, sehingga mempersulit Rusia untuk membayar kembali pinjaman internasionalnya. Aset Bank Sentral Rusia telah dibekukan untuk menghentikannya dan menggunakan dana senilai 630 miliar US dollar dari cadangan yang dimilikinya dalam mata uang asing. Bank besar Rusia telah dihapus dari sistem pesan keuangan internasional SWIFT yang akan menunda pembayaran ke Rusia untuk ekspor minyak dan gas. Inggris telah mengecualikan bank utama Rusia dari sistem keuangan Inggris, membekukan aset semua bank Rusia, melarang perusahaan Rusia meminjam uang dan membatasi simpanan yang dapat dibuat orang Rusia di bank Inggris. Karena sanksi minyak dan gas, Rusia diperkirakan telah memperoleh hampir 100 miliar US dollar dari ekspor minyak dan gas selama 100 hari pertama perang. Dalam pengumumannya, Uni Eropa mengatakan akan melarang semua impor minyak yang dibawa melalui laut dari Rusia pada akhir 2022. Amerika Serikat melarang semua impor minyak dan gas Rusia. Inggris akan menghapus impor minyak Rusia pada akhir 2022, sementara Jerman telah membekukan rencana pembukaan pipa gas utama dari Rusia. Uni Eropa mengatakan akan menghentikan impor batu bara Rusia pada Agustus.